Babak 921, Planet Beya Duoda. Alam Waktu, Istana Raja Waktu. Pemandangannya sangat berbeda di sini. Time King sedang duduk di singgasananya, dengan ekspresi tenang, tampak sangat santai. Di tangannya, dia memegang gelas kaca berwarna putih bening. Uap keluar darinya, dan beberapa daun teh hijau melayang di dalam cangkir, memenuhi udara dengan aroma yang menyenangkan. Di sampingnya, mata hijau tua pejabat langit agung mengamati Majin Buu tidak jauh dari situ yang memasang senyuman paksa di wajahnya. Namun, alisnya sedikit berkerut. Tang Xing, Siaya tidak sengaja menghilang, tapi itu bukan salahku. Itu semua karena Raja Asli tiba-tiba muncul. Setelah Majin Buu kembali ke alam waktu, dia buru-buru bergegas tanpa berhenti ke Raja Waktu dan pejabat langit agung. Dia segera memberitahu mereka tentang peristiwa yang terjadi di dunia fana sambil dengan bersih mengalihkan kesalahan dari dirinya sambil tertawa kecil. Setelah mendengarkan informasi yang dibawakan oleh Majin Buu, Time King mengangkat alisnya yang halus, menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai perkataan Majin Buu. Dia memejamkan mata dan merasakan sejenak, segera menyelidiki apa yang terjadi. Jadi Zalama pun muncul kali ini. Memang masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Anda. Anda dapat pergi dan bermain untuk saat ini. Oh, dan jangan beritahu Lazuli beritanya dulu. Time King membuka matanya saat dia berbicara. Saat ini, dia sudah menyadari segala sesuatu yang telah terjadi di dunia fana. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Majin Buu, dia menyuruhnya pergi. Melihat Raja Waktu tidak menyalahkannya, Majin Buu sangat gembira dan bergegas keluar istana. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Time King bertanya kepada pejabat langit agung setelah Majin Buu pergi. Pejabat Great Heaven tersenyum ringan ketika dia menjawab, Siaya seharusnya baik-baik saja. Meskipun teknik pembalikan membutuhkan kekuatan besar yang bertahan di seluruh dunia, berdasarkan situasi saat ini, dunia ini belum mengalami perubahan apapun. Mavis, kamu salah. Bukannya tidak terjadi apa-apa, tapi peristiwa tertentu di Timelin itu telah disembunyikan. Mengatakan ini, Time King tersenyum lembut dan memberi isyarat ke arah kehampaan. Tiba-tiba, sebuah buku kuning muncul dari udara. Jika Kai tertinggi waktu, Kronoa, hadir di sini, dia akan mengenali buku yang dipanggil oleh Raja Waktu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu buku dari Time Nest miliknya. Lihat bab 626. Time King membuka buku itu dan mencapai salah satu halamannya, di mana ada bagian yang hilang di antara paragrafnya, memperlihatkan ruang kosong yang signifikan. Apa yang terjadi di sini? Pejabat Great Heaven bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Time King mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia berbicara. Kamu benar sebelumnya. Pembalikan adalah teknik yang tidak seorang pun dapat menguasainya kecuali Anda dan saya. Bagi Siaya, beban dunia ini terlalu berat. Jadi, ketika saya mengetahui tentang dia menggunakan pembalikan, saya bermaksud untuk menutup periode itu di Timelin sebelum dia harus menanggung beban. Tapi coba lihat, menunjuk ke konten yang hilang di Time Scroll, Time King mengungkapkan senyuman penuh arti di wajahnya. Pejabat Great Heaven berseru keheranan, itu sudah ditutup, tapi bagaimana mungkin? Siapa selain Anda dan saya yang dapat mencapai prestasi menyegel sebagian sungai waktu? Tepat sekali, itulah yang membuatnya sangat menarik. Dengan senyuman santai, Time King dengan ringan membelai jari rampingnya di ruang kosong di buku, dan secara bertahap, teks yang hilang mulai muncul, menghubungkan sejarah yang sebelumnya tersembunyi pada periode itu. Mengamati tindakan Time King, pejabat agung surga dengan cepat menyadari bahwa sejarah telah diubah sejak lama, namun sejarah telah ditekan oleh seseorang dengan kekuatan luar biasa, dan tetap tersembunyi. Di dunia ini, selain dirinya, hanya Time King yang memiliki kemampuan untuk menekan periode waktu tertentu. Namun, baik dia maupun Raja Waktu tidak melakukannya, jadi siapa yang bertanggung jawab? Melirik ke arah Raja Waktu, pejabat agung surga tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya sambil tersenyum, tahukah kamu bahwa Siaya akan melakukan perjalanan ke masa lalu sejak lama? Time King melirik pejabat Great Heaven dengan matanya yang jernih dan cerah dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru mengetahuinya sekarang. Saya belum memikirkannya sebelum Bu menyebutkannya kepada saya. Meskipun saya merasakan fluktuasi temporal ribuan tahun yang lalu, saya tidak menghubungkannya dengan perjalanan waktu. Bagaimanapun, saya secara pribadi harus kembali ke ribuan tahun yang lalu. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana cara kembali. Di mata Time King, masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya terjalin dalam campuran yang kacau, tanpa perbedaan yang jelas antara sebelum dan sesudahnya. Dia bisa melintasi garis waktu kapanpun dia mau. Melanjutkan di bawah pengawasan pejabat agung surga, Time King dengan anggun bangkit dari singgasananya dan mengambil langkah maju, lalu seluruh sosok anggunnya menembus selaput air, menjadi buram. Saat ini, Time King langsung melintasi sungai waktu, melakukan perjalanan ke titik tertentu di masa lalu. Menyaksikan Raja Waktu melintasi waktu, pejabat agung surga mengambil buku kuning itu, matanya yang indah tertuju pada sejarah yang tersegel. Setelah membaca bagian itu, senyuman terbentuk di sudut mulutnya. Maksudmu bukan kamu yang melakukannya, namun di sini kamu yang melakukannya. Di alam waktu, selain Raja Waktu dan pejabat agung surga, tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Di sungai waktu yang luas, Siaya dengan erat memegang tubuh Mei Fei saat keduanya melayang melintasi garis waktu.
Pemandangan aneh dan fantastik terus-menerus menyerang pikiran Xiaya. Adegan masa lalu, sekarang, dan masa depan membuat kepalanya berputar. Melirik Mei Fei, yang menjadi pucat dan pingsan, Xiaya menggigit bibirnya, mencoba memaksa dirinya untuk tetap waspada saat dia berjuang untuk mempertahankan perisai pelindung, energinya hampir habis. Pembalikan bukanlah teknik yang dapat dengan mudah digunakan tanpa melampaui kekuatan alam ilahi, menghadapi kekuatan luar biasa dari seluruh dunia, bahkan para raja pun tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Xiaya tersenyum pahit. Situasi putus asa ini mengingatkannya pada kehancuran planet Vegeta beberapa dekade lalu, di mana dia secara tidak sengaja memasuki terowongan spasial. Namun dibandingkan saat itu, Xiaya kini benar-benar mengembara di sungai waktu. Di bawah kakinya ada sungai yang mengalir tanpa henti, perwujudan nyata dari sungai waktu. Sungai mengalir deras dengan cepat, dan setiap gelombang yang naik mewakili titik waktu yang berbeda. Segera, energi Xiaya terkuras, dan setelah energi emas gelap berhenti berputar, rasa sakit yang menyiksa melanda dirinya. Penglihatannya menjadi kabur, dan dia terjatuh ke arah gelombang yang naik sambil tetap memegangi Mei Fei. Pada titik tertentu di zaman kuno, ribuan tahun sebelum era Xiaya. Planet Beiya Duoda. Saat ini, orang Beiya sedang diserang oleh ras alien lain di alam semesta. Orang Beiya adalah ras yang damai dan baik hati, secara alami diberkahi dengan teknik rahasia yang kuat. Namun, justru karena teknik inilah mereka menarik perhatian pihak luar. Setelah penjajah kuat ini tiba di tanah air orang Beiya, mereka menyapu seluruh daratan dengan kekuatan yang tak terhentikan, dengan cepat menjerumuskan seluruh planet Beiya Duoda ke dalam jurang penderitaan. Meskipun perlawanan sengit dari Beiyan, musuh yang mereka hadapi terlalu kuat. Suara gemuruh bergema saat awan jamur raksasa muncul di permukaan planet. Lempeng benua mulai pecah, dan magma panas keluar. Ketika perang berlanjut, planet Beiya Duoda secara bertahap menjadi tidak dapat dihuni. Cepat, pindahkan ukiran batu leluhur ke pesawat luar angkasa. Hancurkan segala sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, kita tinggal menciptakan kembali teknik rahasianya, kita tidak boleh membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh. Ketua, evakuasi hampir selesai. Kita harus pergi sebelum gelombang bala bantuan alien berikutnya tiba. Ingat semua prajurit, kami akan meninggalkan planet Beiya Duoda. Pemimpin Beiyan dengan sedih menatap planet induk mereka yang dilalap api dan mengeluarkan perintah untuk mundur. Segera, satu demi satu pesawat ruang angkasa yang memanjang naik ke langit, melepaskan diri dari belenggu gravitasi. Saat mereka menyaksikan planet Beiya Duoda yang terbakar semakin menjauh, semua warga Beiya tetap diam. Pada saat ini, planet Beiya Duoda mengalami kehancuran. Gelombang raksasa melonjak, melahap benua. Lempengan retak dan lava meletus. Hutan dan padang rumput terendam laut, gunung dan dataran tinggi terendam magma. Udara dipenuhi bau belerang yang menyengat, menyerupai pemandangan apokaliptik. Saat ini, di padang salju yang perlahan mencair karena suhu tinggi. Kelopak mata Xiaya bergerak-gerak, dan dia membuka matanya. Jari-jarinya bergerak, menyebabkan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaya pulih dari keadaan linglung dan melihat sekeliling. Mei Fei, mencari di sekeliling, dia menemukan Mei Fei beberapa ratus meter jauhnya. Dia berbaring di salju yang mencair, rambutnya dibasahi oleh salju yang perlahan mencair. Di dekatnya, lahar panas telah mengalir. Di mana sebenarnya kita berada? Xiaya bangkit, berjalan menuju Mei Fei, dan membantunya berdiri. Setelah memindahkannya ke tempat yang relatif aman, dia akhirnya punya waktu untuk mengamati sekeliling. Dari pemandangan di depannya, terlihat jelas bahwa mereka berada di planet yang berada di ambang kehancuran. Inti planet telah runtuh, dan kehancuran total hanya tinggal menunggu waktu saja. Babak 922, orang Yardratian. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiaya menunduk dan melirik Mei Fei yang sedang tidur. Dia dengan lembut menepuk pipinya untuk membangunkannya, lalu menyerahkan 2 kacang senzu untuk memulihkan energinya. Ayah, kita di mana? Setelah tubuhnya pulih, Mei Fei mengerutkan kening dan mengamati sekeliling. Bau menyengat di udara membuatnya tidak nyaman. Aku tidak tahu. Orang-orang di planet ini sudah mengungsi. Mungkin mereka terpaksa meninggalkan planet ini karena invasi kekuatan luar. Kekuatan mental Xiaya menyebar dan menemukan bahwa selain beberapa alien di sana-sini yang menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di planet ini. Penjajah, jadi mereka jahat. Mata Mei Fei tiba-tiba berbinar, dan dia mengulurkan jarinya, menyebabkan cahaya ungu samar muncul di ujung jarinya. Ayah, bisakah aku menghancurkan planet ini? Setiap kali dia menghancurkan sebuah planet, dia merasakan kepuasan. Jadi setiap kali dia melihat sebuah planet yang bisa dia hancurkan, antusiasmenya melebihi orang lain. Xiaya tidak tahu kapan Mei Fei mengembangkan kebiasaannya ini. Dia tampaknya memiliki keterikatan yang kuat untuk menyebabkan kehancuran dengan tujuan yang benar. Tapi memang planet ini tidak perlu dilestarikan. Bahkan jika Mei Fei tidak menghancurkannya, pada akhirnya akan hancur. Lakukan sesukamu. Xiaya mengangkat bahu, tidak bermaksud menghentikannya. Hehe, Mei Fei terkikik gembira, lalu dia dan Xiaya perlahan naik ke langit, segera keluar dari atmosfer. Di langit berbintang, sebuah planet besar muncul di mata mereka. Sambil tersenyum, Mei Fei mengangkat jarinya yang ramping seperti batu giok, dan dengan ringan mengetuk 2 kali ke arah planet di bawah. Seketika,
Gumpalan cahaya ungu samar muncul, seperti tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan air, menimbulkan riak. Setelah beberapa riak, cahaya ungu bergerak mengelilingi planet sebelum berkumpul di sisi lain planet. Whoosh! Seluruh planet diselimuti. Planet Beyaduoda di bawah berguncang. Secara diam-diam, energi kehancuran tiba-tiba meletus, dan energi mengerikan menyebar ke setiap sudut dan celah planet ini dalam sekejap. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di planet ini, termasuk alien, berubah menjadi debu dan menghilang. Melihat titik-titik cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya itu, mata Mei Fei menyipit menjadi bulan sabit. Ujung rambutnya yang basah menempel di lehernya yang seputih salju, pipinya sedikit memerah, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas atas kehancuran. Xiaya mengerutkan alisnya, menatap Mei Fei. Ketertarikan putrinya sepertinya agak aneh. Namun, Xiaya menggelengkan kepalanya setelahnya. Selama Mei Fei menikmatinya, biarkan saja. Sebagai dewa penghancur, wajar jika ia berubah-ubah dan ceroboh. Tampaknya hal ini didorong oleh hukum kehancuran multiverse. Ketertarikan God of Destruction dalam menyebabkan kehancuran umumnya dipengaruhi oleh masukan dari multiverse. Bukankah dia pernah melihat dewa penghancur biru sering menghancurkan planet, namun tindakan penghancurannya secara misterius mematuhi hukum multiverse. Keinginan Mei Fei untuk menghancurkan yang tak terbatas saat ini mungkin merupakan hasil dari percobaan multiverse. Dapat dikatakan bahwa sifat Mei Fei sejalan dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh dewa penghancur. Paling-paling, itu akan membuat Kai tertinggi sedikit lebih sibuk. Ayah, ada yang tidak beres. Mei Fei menyembunyikan senyumnya dan berbicara dengan serius. Apa yang salah? Xiaya bertanya. Mei Fei menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menjelaskan situasinya. Entahlah, sulit untuk dijelaskan, tapi rasanya saat aku menggunakan kekuatan dewa penghancur, tidak semulus sebelumnya. Mendengar keraguan Mei Fei, Xiaya berhenti sejenak sebelum menyesuaikan keadaannya, dan segera menyebarkan kekuatan ruang waktunya, dengan cepat menutupi galaksi di sekitarnya. Ketika ke-12 alam semesta multiverse muncul di depan matanya, ekspresi Xiaya menjadi agak aneh, dan dia tersenyum pahit. Sebenarnya ada 12 alam semesta di multiverse. Dengan kata lain, pembalikan, miliknya tidak gagal. Tempat ini memang bukan zamannya. Kekuatan ruang waktu terus menyebar keluar, tetapi yang terjadi selanjutnya membuat wajah Xiaya berubah. Di luar multiverse, di lautan ruang waktu yang hampa, hanya ada satu multiverse, 3 multiverse lainnya tidak ada. Dunia Golden Flame Warrior, dunia yang mirip dengan karya asli, dan multiverse tempat tinggal Xiaya, semuanya telah lenyap. Saat ini, Xiaya memahami situasinya. Inilah kekuatan, pembalikan, bukan. Ini bukan sekadar perjalanan sederhana melalui dimensi paralel, melainkan melintasi garis waktu. Pada saat ini, dunia Golden Flame Warrior dan dunia yang mirip dengan karya asli belum terpecah. Xiaya bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa keberadaannya telah menyatu menjadi satu kesatuan yang mencakup masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia hanya ada di masa kini, artinya, di seluruh garis waktu, hanya ada dirinya yang saat ini. Seperti orang luar, dia bisa mengamati evolusi dan perkembangan dunia yang terbentang di hadapannya. Keterampilan, pembalikan, sangat unik. Setelah digunakan, hal ini sepenuhnya menumbangkan kausalitas, dan perubahan apapun akan dikenali oleh garis waktu, dan menjadi sumber masa depan yang baru. Jika hanya dia, itu akan bisa dikendalikan karena dia berada di alam ilahi tingkat kelima, terlepas dari waktu. Dia bisa eksis sebagai pengamat, mengamati kejadian-kejadian. Namun, dengan kehadiran Mei Fei, banyak hal yang bisa menjadi rumit. Tindakan Mei Fei hari ini mungkin juga mempengaruhi masa depan. Xiaya mengerutkan alisnya. Apakah kehancuran planet Beyaduoda yang baru-baru ini dilakukannya akan membawa perubahan di masa depan? Apakah ini akan menciptakan masa depan yang baru? Untungnya, planet Beyaduoda sudah berada di ambang kehancuran, dan tindakan Mei Fei hanya mempercepat prosesnya. Dalam skema besar alam semesta, efek kupu-kupu seperti itu tidak cukup untuk mengubah arah alam semesta secara signifikan. Faktanya, tidak adanya galaksi di seluruh multiverse akan berdampak minimal. Untuk benar-benar mengubah arah alam semesta, mungkin diperlukan pembunuhan dewa penghancur atau pemusnahan ras tingkat tinggi yang menguasai suatu wilayah alam semesta. Dengan pemahaman ini, Xiaya akhirnya santai, menatap Mei Fei dengan ekspresi yang rumit, lalu berkata, di masa depan, cobalah menggunakan kekuatan dewa penghancur dengan hemat. Kalau tidak, dampaknya mungkin buruk. Mei Fei mewarisi energi penghancurnya dari alam semesta 10, namun di dunia saat ini, dewa penghancur Rumsshi pasti masih ada. Apa yang akan terjadi jika dua energy of destruction yang identik saling berbenturan? Hah, wajah Mei Fei menunjukkan kebingungan, tidak sepenuhnya memahami kata-kata Xiaya. Lupakan saja, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kemana kita harus pergi? Kembali ke planet Hongshan. Mei Fei bertanya dengan santai, masih tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Tidak, pergi ke planet Hongshan sekarang tidak ada artinya. Ayo cari tempat untuk menetap dulu. Xiaya berkata dengan lembut. Dia kemudian menjelaskan kepadanya konsep ruang dan waktu yang berbeda, serta potensi konsekuensi dari tindakan sembrono. Setelah mendengarkan perkataan Xiaya, Mei Fei menjadi semakin bingung. Meskipun Mei Fei memiliki kecerdasan, dia tidak begitu berpengetahuan. Lagi pula, sebagai seorang Saiyan, dia hanya menerima pelatihan tempur dan belum banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun, sejak Xiaya mengatakan ini, Mei Fei secara alami memutuskan untuk mengikuti instruksinya. Saat Xiaya dan Mei Fei bersiap untuk meninggalkan tempat ini, seberkas cahaya melintas di langit berbintang dan sebuah pesawat ruang angkasa yang panjang dan memanjang muncul di kehampaan. Setelah orang Beya meninggalkan planet asal mereka, sistem pemantauan pesawat luar angkasa tiba-tiba menerima berita tentang hilangnya planet Beya Duoda. Berdasarkan tingkat kehancurannya, planet asal mereka seharusnya tidak menghilang begitu cepat. Jadi, pesawat luar angkasa kembali di tengah jalan untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menyangka tidak akan menemukan apapun di orbit tempat planet asal mereka dulu berada. Menghadapi hamparan ruang kosong yang sunyi, para Beyayan di pesawat ruang angkasa memiliki ekspresi yang kompleks, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Planet Beya Duoda telah hilang sepenuhnya. Ini tidak ilmiah. Sekalipun sebuah planet hancur, pasti masih ada puing-puingnya, tapi tidak ada apa-apa di sini. Para teknisi di pesawat luar angkasa melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Sepertinya planet asal mereka tidak dihancurkan melainkan dipindahkan secara paksa. Alien yang menyerang juga telah menghilang. Cepat beritahu ketua klan dan laporkan semuanya. Ayah, lihat, pesawat luar angkasa itu berbalik arah. Mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Mei Fei, Xiaya membiarkan kesadarannya menyebar, dengan cepat mendapatkan pandangan yang jelas tentang perlombaan di sana. Orang Yardratia, Xiaya bergumam pelan, sedikit terkejut. Dia segera menenangkan diri dan membawa Mei Fei saat mereka menuju pesawat luar angkasa. Babak 923, ras yang sama. Pada saat ini, orang-orang Beya di dalam pesawat luar angkasa tidak tahu bahwa ketika mereka dengan tidak percaya menatap kehampaan ruang angkasa yang luas, dua sosok luar biasa sedang mendekati pesawat luar angkasa mereka. Kapten, kami telah mengubah posisi dan memastikan bahwa ini memang orbit planet asal kita. Seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah memastikan lokasi planet asal mereka, orang Beya terkejut dan dengan cepat menyampaikan situasi yang diamati kepada pemimpin mereka, menunggu keputusannya. Tapi sebelum kepala suku bisa mengeluarkan perintah apapun, sistem alarm pesawat ruang angkasa tiba-tiba mendeteksi dua sosok asing dan mulai bersuara keras. Apa yang terjadi? Mengapa alarmnya berbunyi? Mata sang kapten membelalak, dan dia segera memerintahkan para teknisi untuk menyelidiki sumber masalahnya. Mungkinkah alien jahat itu? Keringat dingin menetes dari dahi sang kapten saat firasat buruk melintas di benaknya. Saat mereka panik, dua sosok buram telah melewati lambung padat pesawat ruang angkasa dan muncul di hadapan para Beyayan yang terkejut. Hehe, tidak perlu melihat-lihat. Kami berdiri di depanmu. Mei Fei menatap orang Beya yang ketakutan, bibirnya sedikit melengkung. Siapa kamu? Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita muncul di pesawat luar angkasa, menyebabkan orang Beya menjadi gugup. Orang-orang Yardrata, tidak perlu khawatir. Kami tidak punya niat buruk untuk datang ke sini. Xiaya dengan santai melirik orang-orang di depannya, lalu menatap lurus ke depan ke arah orang yang sepertinya memimpin mereka. Katakan padaku sekarang tahun berapa dan mengapa kamu ada di sini? Orang-orang Yardrata, Anda salah paham, Pak. Kami adalah orang Beya, sang kapten menggelengkan kepalanya. Orang Beya, Xiaya tampak tercengang sesaat, lalu dia mengangguk dengan tenang dan dengan cermat memeriksa pakaian dan penampilannya. Itu pastinya adalah pakaian orang Yardratia, tapi pihak lain mengaku sebagai orang Beya. Namun, nama planet Beya Duoda terdengar familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Xiaya mengerutkan alisnya dan merenung. Planet yang hancur tadi adalah planet rumahmu, kan? Xiaya bertanya pada Beyayan di depannya. Ya, karena alien jahat itu, planet asal kita, planet Beya Duoda, hancur dalam perang, jawab Beyayan itu, masih waspada terhadap dua orang asing di hadapannya. Namun, ekspresi sedih muncul di wajahnya ketika dia berbicara tentang planet asalnya. Sedikit yang mereka tahu, Mei Fei lah yang menghancurkan planet Beya Duoda, dan alien-alien itu juga terkubur bersamanya. Setelah mendengarkan, Xiaya merenung, dan pengetahuan tentang Yardratian muncul di benaknya. Menurut catatan dalam gulungan waktu oleh Kai tertinggi Time Chronoa, Yardratian awalnya adalah Beyayan yang bermigrasi ke planet Yardrat karena alasan yang tidak diketahui. Ketika Xiaya pertama kali melihat catatan ini, bagian sejarah ini disegel karena alasan yang tidak diketahui. Berdasarkan hal ini, Xiaya secara kasar dapat menentukan era mereka saat ini. Ayah, sepertinya era yang kita jalani ini sedikit lebih awal. Warga Yardratian belum menemukan tempat tinggal baru, bisik Mei Fei. Xiaya melirik Mei Fei dan mengangguk ringan, lalu berkata kepada orang Beya, kami tidak akan pergi sekarang. Siapkan 2 kamar untuk kita. Kami akan tetap di sini. Sikap Xiaya tegas dan tidak bisa ditawar, seolah-olah berada di rumahnya sendiri, langsung mengambil keputusan tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menolak. Dia tahu bahwa sejarah Yardratian setelah disegel, dan selama mereka mengikuti pesawat ruang angkasa Yardratian ini, tindakan mereka juga akan disegel, meminimalkan dampaknya terhadap sejarah. Ini, ekspresi orang Beya tiba-tiba berubah, tampak bermasalah. Pria dan wanita di depannya jelas tidak mudah untuk diprovokasi, namun tidak pantas membiarkan 2 orang asing tetap berada di pesawat luar angkasa, apalagi ketika ras mereka terpaksa pergi. Jika mereka memiliki niat jahat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka ingin menolak, tetapi mereka khawatir akan kemungkinan pembalasan dari pihak lain. Jangan berlama-lama, cepat atur kamarnya.
Sejujurnya, ini adalah hari keberuntungan Anda karena kami bisa tetap berada di pesawat luar angkasa ini. Saya jamin Anda akan aman di masa depan. Mei Fei memandang orang Beia dengan ekspresi yang mengatakan, Anda mendapat manfaat dari situasi ini. Dia adalah dewa penghancur yang perkasa, meskipun dia bukan dewa penghancur di era ini, kekuatannya tidak berkurang. Dimanapun mereka berada, itu pasti tempat yang paling aman. Atur kamar untuk mereka. Wajah pemimpin itu menjadi sedikit gelap, melambaikan tangannya untuk memberi instruksi kepada anggota rasnya yang berada di dekatnya. Kemudian, dia mengangguk dengan hormat ke arah Siaya dan yang lainnya sebelum berbalik dan pergi. Dia sedang bersiap untuk melaporkan situasi di sini kepada kepala suku. Siaya dan Mei Fei tidak memperhatikan tindakan pemimpinnya dan dengan tenang berjalan mengelilingi pesawat luar angkasa. Ketua, begitulah adanya. Kedua orang itu berada di pesawat luar angkasa. Jangan bertindak gegabah. Saya akan pergi dan meminta ramalan kepada Nabi. Setelah mengetahui situasinya, Ketua Beiyan merenung sejenak dan memberikan instruksi melalui komunikator. Setelah sekitar 10 menit, sebuah suara gembira terdengar dari sisi lain perangkat komunikasi. Manbei, pastikan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka memiliki permintaan, setujui saja. Nabi baru saja meramalkan bahwa mereka adalah bintang keberuntungan Beiyan. Dengan adanya mereka, kami warga Beia akan memiliki perjalanan yang aman dan akan bangkit kembali karenanya. Dipahami, orang Beia yang bernama Manbei memiliki keyakinan yang besar terhadap Nabi dan menanggapinya dengan lantang. Siaya sangat menyadari semua yang terjadi di pesawat luar angkasa. Tujuannya menaiki pesawat luar angkasa Beiyan adalah untuk meminimalkan pengaruhnya. Setelah ia memiliki lingkungan yang relatif damai, Siaya mulai mencari metode untuk kembali ke zamannya sendiri. Mereka telah melakukan perjalanan ke Timelin ini melalui reversal, dan jika mereka ingin kembali, dia hanya perlu menggunakan reversal lagi. Namun, masalahnya ada di sini, Siaya tidak mahir mengendalikan pembalikan. Upaya sukses sebelumnya memiliki elemen peluang yang besar, dan mustahil baginya untuk mengulanginya sekali lagi. Jika dia tidak dipaksa melakukannya pada saat itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Terlebih lagi, Mei Fei ada bersamanya sekarang, dan bahkan jika dia bisa menggunakan pembalikan lagi, kemungkinan untuk kembali ke zamannya dengan lancar hampir nol. Tanpa kekuatan yang tepat namun kuat dari Raja Waktu atau Pejabat Langit Agung, pembalikan tidak mungkin berhasil. Karena pembalikan tidak mungkin dilakukan, Siaya perlu menemukan cara lain untuk kembali ke zamannya. Untungnya, dia saat ini berada di masa lalu, jadi untuk kembali ke zamannya sendiri, dia hanya perlu bergerak maju sepanjang garis waktu, yang lebih nyaman daripada mundur. Jika hanya saya, proyeksi yang tersisa di Timelin ketika saya menerobos alam ilahi tingkat kelima mungkin memberi saya beberapa petunjuk. Ketika Siaya menerobos alam ilahi tingkat kelima, masa lalunya semuanya menyatu, dan proyeksi yang tersisa di garis waktu semuanya adalah dirinya. Jika dia mau, dia dapat beralih antara dirinya yang sebenarnya dan proyeksinya kapan saja, sehingga dia dapat melakukan perjalanan singkat di sepanjang garis waktu. Namun, era yang dia jalani saat ini masih terlalu dini, jadi ide ini hanya bisa berfungsi sebagai rencana cadangan. Desir, jari Siaya menyapu kehampaan, membuka celah dimensional di depannya. Sayangnya, ruang dimensional ini hanya bisa menyimpan benda mati. Bahkan jika saya melakukan kontak dengan proyeksi di Timelin, saya tidak dapat membawa Mei Fei kembali bersama saya. Kecuali saya memodifikasi ruang dimensi ini agar menyerupai ruang kosmik nyata. Tapi, itu tantangan lain. Dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai metode yang memungkinkan, Siaya menolaknya satu persatu. Dia memutar otak untuk menemukan cara untuk kembali ke zamannya. Selama beberapa hari berikutnya, Siaya mengunci diri di kamarnya, tenggelam dalam kontemplasi. Di luar, pesawat ruang angkasa yang memanjang akhirnya bertemu dengan mayoritas pasukan Beiyan. Pemimpin dan Nabi Beia berkumpul untuk meminta bertemu dengan Siaya tetapi ditolak. Tidak dapat melihat Siaya, mereka hanya bisa bertemu dengan wanita yang menemaninya. Namun, ketika mereka melihat Mei Fei, baik kepala suku maupun nabi terpesona oleh aura dewa yang memancar darinya. Aura ilahi tertinggi ini, dia adalah Dewi Agung. Dewi tertinggi, mohon berkati kami. Pemimpin dan Nabi Beiyan tertegun sejenak sebelum mereka bersujud di tanah dengan penuh semangat. Melalui ramalan dan teknik rahasia lainnya, mereka secara samar-samar memahami status Agung Mei Fei. Tekanan samar yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari Grand Kai yang legendaris. Pada saat itu, orang Beia dengan sepenuh hati percaya bahwa Mei Fei adalah dewi yang membimbing masa depan mereka, dan mereka akan memenuhi permintaan apapun yang dia minta. Mei Fei tiba-tiba menjadi sangat gembira, wajahnya yang tegas menyerupai dewi yang agung, dan dia mulai memerintah orang-orang Beia dengan sikap superior, memberikan perintah secara acak. Orang Beia, karena tulus, tidak berani menentang perintah Mei Fei. Bab 924, berlatih dengan tenang selama 200 tahun. Waktu berlalu, dan 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 tahun ini, armada Beiyan telah melakukan perjalanan melewati banyak planet, secara bertahap berlayar menuju wilayah timur wilayah utara. Mereka telah menghadapi beberapa serangan dari bajak laut luar angkasa, tetapi dengan kehadiran Mei Fei, dia menekan semua bajak laut itu, membuat mereka menjadi abu.
Kekuatannya yang luar biasa benar-benar mengguncang para Beiyan, yang semakin menegaskan identitas Dewi Mei Fei, dan mereka menjadi lebih antusias dan menghormatinya. Akhirnya suatu hari, armada tersebut tiba di dekat planet Yardrat. Ini adalah planet yang diidentifikasi oleh armada eksplorasi canggih Beiyan sebagai planet yang cocok untuk pemukiman. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, pemimpin dan Nabi Beiya memutuskan untuk mendaratkan armada mereka di planet ini. Pada hari ini, Xiaya keluar dari kamarnya dan melihat planet besar di luar pesawat ruang angkasa, mengangguk pada dirinya sendiri. Benar saja, ini adalah planet Yardrat. Tampaknya mulai hari ini dan seterusnya, Beiyan akan secara resmi mengganti nama mereka. Gemuruh. Satu demi satu, pesawat luar angkasa raksasa itu mengelilingi planet ini dan kemudian mendarat dengan tertib. Di bawah komando kepala suku Beiyan, ukiran batu relief diangkut dari pesawat luar angkasa dan ditempatkan di lokasi yang aman. Setelah Nabi Beiyan menginjakkan kaki di tanah, dia melihat ke daratan yang luas dan menutup matanya, meramalkan masa depan. Saat dia membuka matanya, cahaya warna-warni melintas di pupil matanya. Beralih ke kepala klan, dia berkata, "Ketua, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini akan menjadi pemukiman baru kami. Selanjutnya, untuk menghindari menarik perhatian ras lain di alam semesta, kami akan menggunakan nama Beiyan secara internal di dalam komunitas, sedangkan secara eksternal kami akan dikenal sebagai Yardratian." Nabi memilih pendekatan ini untuk mencegah ras lain di alam semesta mengasosiasikan mereka dengan identitas mereka. Lagi pula, nama Beiyan terlalu menonjol dan pasti akan menarik perhatian orang luar. Yardratian, ketua klan mengulanginya beberapa kali dan setuju. Mei Fei sama, mohon tunggu sebentar. Istanamu akan segera dibangun. Warga Yardratia sangat berterima kasih kepada Mei Fei, yang telah menemani dan membantu mereka menghadapi banyak masalah selama ini. Oke, Mei Fei mengangguk acuh tak acuh, melambaikan tangannya, lalu berjalan mendekat untuk mengetuk pintu kamar Xiaya. Ayah, apakah kita akan menetap di sini? Xiaya mengangguk. Ya, kami akan tinggal di sini untuk saat ini. Saya juga perlu mencari cara untuk kembali, dan selama ini, Anda juga tidak boleh mengendur. Berusahalah untuk meningkatkan kekuatanmu ke tingkat keempat alam ilahi. Meskipun keadaan Mei Fei saat ini membuatnya sangat kecil kemungkinannya untuk mencapai alam ilahi tingkat keempat, dia masih harus bekerja keras menuju ke arah itu. Saya mengerti. Patuhlah dan jangan membuat masalah besar bagiku. Melihat sekilas pada Mei Fei, Xiaya tidak menyangka dia akan duduk diam. Meski demikian, karena keterbatasan zaman, ia tidak bisa membiarkan Mei Fei bertindak sewenang-wenang dan sembrono seperti sebelumnya. Kausalitas waktu sangat tidak masuk akal. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal karena siapa yang tahu masalah apa yang mungkin timbul dari keterikatan dengan kausalitas. Itu sebabnya dia tidak pergi menemui virus dan yang lainnya setelah datang ke era ini. Ngomong-ngomong, bagi Raja Waktu, urutan garis waktu seharusnya tidak ada artinya. Raja Waktu saat ini seharusnya adalah orang yang dia kenal. Bisakah dia mencari bantuannya? Mengerutkan alisnya, Xiaya merenung sejenak sebelum mengesampingkan gagasan itu untuk sementara. Tidak perlu terburu-buru. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia bisa pergi ke alam waktu nanti. Berdasarkan pemahaman Xiaya, periode sejarah yang ditutup oleh orang-orang Yardratia seharusnya cukup lama. Mempertimbangkan apa yang telah dia lihat dan dengar sejauh ini, ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa sejarah yang tersegel itu ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu di planet Yardrat. Pada hari-hari berikutnya, Xiaya mengasingkan diri dan menyibukkan diri dengan pelatihan. Sementara itu, di planet Yardrat, pekerjaan konstruksi sedang berjalan lancar. Orang Yardratia memiliki selera estetika yang berbeda dibandingkan manusia biasa. Mereka membangun bangunannya di atas tebing batu yang menjulang tinggi, sekitar puluhan meter di atas permukaan tanah. Di puncak gunung, rumah-rumah berbentuk belahan bumi berangsur-angsur terbentuk. Selain gedung-gedung bertingkat, masyarakat Yardratian juga membangun istana bawah tanah, menata rapi ukiran relief peninggalan nenek moyang mereka. Ukiran relief ini merupakan kristalisasi kearifan ras mereka, masing-masing diukir dengan pola lanskap yang rumit, binatang buas, dan desain yang rumit, menyembunyikan teknik yang mendalam dan rumit. Ukiran relief ini secara alami dapat diakses oleh Mei Fei dan Xiaya. Di waktu luangnya, Mei Fei datang ke sini untuk melihat dan mempelajari beberapa teknik. Untuk Xiaya dan Mei Fei saat ini, meskipun teknik rahasia Yardratian dianggap mengesankan, mereka masih memiliki beberapa kekurangan di mata para dewa. Namun, tidak dapat disangkal bahwa teknik tertentu layak disebut sebagai teknik puncak tingkat manusia. Mirip dengan seni bela diri planet Metamor, mereka memiliki aspek mempesona tersendiri. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu sejak orang-orang Yardratia menetap. Selama periode ini, Xiaya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, mencari cara untuk kembali. Dan selama ini, dia akhirnya menemukan ketenangan dan merangkum latihannya sendiri secara menyeluruh. 200 tahun bukanlah waktu yang lama. Bagi dewa penghancur, yang mengukur waktu dalam jutaan atau puluhan juta tahun, itu hanyalah tidur siang sebentar. Namun bagi Xiaya, 200 tahun setara dengan 3 atau 4 kali kehidupan sebelumnya. Di puncak gunung kecil, pondok berbentuk belahan bumi. Permukaan rumah itu kasar, seolah-olah telah termakan waktu, ditutupi dengan kerusakan, dan di dekat tepi dekat tanah, tumbuh lumut hijau. Di dalam rumah,
suara mendengung terus bergema, seolah memiliki ritme khusus, disertai aura yang kuat. Sinar keemasan gelap berkelap-kelip di permukaan kulit. Semua pikiran si Ayah terbenam di lubuk hatinya yang terdalam. Selain kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan Dewa Naga, perpaduan ketiganya, energi emas gelap, juga perlahan mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Dipelihara oleh energi emas gelap ini, setiap sel memancarkan vitalitas baru. Time King mengatakan bahwa untuk membebaskan diri dari dunia ini, saya harus mencari jalur terobosan keempat. Jalur ruang waktu Raja Waktu, jalur keteraturan Raja Alam Semesta, jalur keajaiban Dewa Naga, aku tidak bisa berjalan di salah satu jalur ini. Jika tidak, saya akan berakhir seperti pejabat agung surga, tidak dapat sepenuhnya meninggalkan dunia ini bahkan jika saya melampauinya. Si Ayah membuka matanya, dan cahaya menyilaukan bersinar di mata emas gelapnya. Ketenangan selama 100 tahun terakhir memungkinkan si Ayah mengatur dengan cermat semua yang telah dia pelajari. Saat ini, dia tidak terlalu khawatir tentang bagaimana cara kembali. Segera, dia menutup matanya lagi, dan memancarkan aura misterius dan alami, dengan dirinya sebagai pusatnya. Berdengung, ruang di sekitarnya bergetar sedikit sekali lagi, dan celah ruang melengkung muncul di sekitar si Ayah, seperti bilah sepanjang setengah inci. Celah itu berlipat ganda dan menyebar dengan cepat, segera menutupi sekeliling dan menyelimuti tubuhnya dengan erat. Pada saat ini, pikiran si Ayah mulai melambung, dengan kilatan inspirasi dan pemahaman yang tiba-tiba. Pikirannya menjadi jernih dan transparan. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan ruang waktu, melepaskan kekuatan keteraturan yang berevolusi dari energi kehancuran, dan juga melepaskan kekuatan keajaiban yang dianugerahkan oleh Dewa Naga. 3 kekuatan terpisah dari tubuhnya, melayang di sekelilingnya, mengubah ruang dan waktu di sekitarnya. Pada saat ini, si Ayah fokus pada kekuatan mengamuk utama Super Saiyan dan energi emas gelap yang dibentuk oleh perpaduan 3 kekuatan. 2 kekuatan, 1 merah dan 1 emas, mengalir di dalam tubuhnya, memancarkan cahaya ungu keemasan yang samar. Kekuatan keajaiban, kekuatan keteraturan, kekuatan ruang waktu, kekuatan ini memainkan peran besar dalam terobosan saya ke alam ilahi tingkat pertama, ketiga, dan kelima. Tetapi jika saya ingin melampaui alam ilahi di masa depan, saya tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan ini. Apa yang menjadi milik orang lain pada akhirnya menjadi milik mereka. Hal ini dapat dipinjam, dipelajari, tetapi tidak dapat menjadi landasan. Sama seperti bagaimana dia melepaskan energi kehancuran untuk fokus memahami kekuatan ruang waktu sebelumnya, sekarang dia telah menyerah pada kekuatan murni keajaiban, keteraturan, dan ruang waktu. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, si Ayah mengangkat kedua tangannya. Di satu sisi adalah energi merah fundamental dari Dewa Super Saiyan, dan di sisi lain adalah energi emas gelap yang bersemayam di dalam hatinya, dibentuk oleh perpaduan 3 kekuatan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, pancaran cahaya pekat terpantul di pipinya. Bibir si Ayah melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Bab 925, Dunia, Domain. Tatapannya tertuju pada 2 energi di tangannya, si Ayah menatap 2 energi dengan sifat yang sangat berbeda, merenung sejenak. Kekuatan Dewa Super Saiyan tidak mendominasi seperti Super Saiyan Blue, ia halus dan lembut, sekaligus juga mempertimbangkan efek penyembuhan. Jika ini digunakan sebagai landasan untuk pembangunan di masa depan, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, energi bibrida emas gelap juga tidak bisa diremehkan, karena keberadaannya sendiri sangat luar biasa. Jika itu adalah fondasinya, kemungkinan transendensi akan menjadi yang tertinggi. Keunggulan energi Dewa Super Saiyan terletak pada kelembutannya, seperti hujan lembut. Namun, ini mempunyai titik awal yang relatif rendah. Sebaliknya, energi bibrida mempunyai titik awal yang tinggi namun sulit dikendalikan. Menatap energi merah dan emas yang hidup di tangannya, si Ayah terjebak dalam dilema. Energi manakah yang harus dia pilih sebagai landasan terobosannya di masa depan? Setelah berpikir lebih dari 10 menit, si Ayah masih belum bisa mengambil keputusan. Setelah ragu-ragu berulang kali, dia menghela nafas dan akhirnya mengambil keputusan. Menyebarkan energi merah di tangannya, dia mengalihkan pandangannya ke energi yang samar-samar memancarkan sinar ungu kemasan. Saya harus menggunakannya untuk meletakkan dasar yang kokoh terlebih dahulu. Adapun bagaimana cara menerobos di masa depan, saya akan lihat nanti. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia samar-samar menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan salah satu dari kedua kekuatan ini. Garis keturunannya berasal dari bangsa Saiyan, jadi kekuatan Dewa Super Saiyan paling cocok untuk tubuhnya. Namun, di saat yang sama, karena kemampuan khusus yang dimilikinya sejak kecil, energi bibrida juga berfungsi sebagai perpanjangan dari kemampuan uniknya. Yang satu fokus pada tubuh fisik, sementara yang lain fokus pada roh. Hal yang umum di antara keduanya adalah alam para dewa. Namun, saat ini, si Ayah untuk sementara memilih energi bibrida sebagai intinya. Astaga, saat si Ayah menentukan pilihannya, sinar dingin muncul di mata emasnya, dan tekanan tak terlihat menyebar. Semua orang di planet Yardrat, kecuali Mei Fei di sebelahnya, merasakan penindasan yang kuat. Suara gemerisik bergema saat tekanan kuat melonjak ke segala arah seperti gelombang besar. Seluruh planet Yardrat mulai bergetar, dan batu-batu kecil sepertinya terperangkap dalam suatu kekuatan. Lapangan, terangkat dari tanah dan melayang di udara. Di sebelahnya, Mei Fei,
yang sedang duduk bersila di tempat tidur, merasakan aura Siaya dan membuka matanya, tatapannya menunjukkan sedikit keseriusan. Ayah, apakah dia membuat terobosan? Jejak kegembiraan melintas di wajah cantik Mei Fei. Rambut hijaunya berkibar saat dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Saat ini, kamar Siaya dikelilingi oleh energi yang megah dan melonjak. Energi-energi ini menyatu, membentuk pusaran kecil yang terus berputar di sekitar tubuhnya. Di bawah kendali tepat Siaya, semua energi emas gelap disegel dalam radius 10 meter dari tubuhnya, tanpa sedikit pun kekacauan. Jika tidak, kebocoran kecil sekalipun dapat menyebabkan kehancuran planet yang sangat besar. Namun, meski begitu, seluruh planet Yardrat sedang mengalami cobaan berat yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada tubuh Siaya tidak hanya melemah tetapi malah semakin kuat. Namun, gangguan yang berjarak 10 meter menjadi lebih lemah. Energi emas gelap mengalir melalui setiap pembuluh darah dan otot di tubuhnya, secara bertahap meresap ke dalam setiap sel. Sel-sel baru dan sel-sel lama dengan cepat saling menggantikan, dan dalam waktu singkat, setiap sel di tubuhnya telah diperkuat. Boom, boom, boom. Aura yang menindas menyebar dalam gelombang yang berurutan, lapis demi lapis, menerjang seperti ombak di pantai. Namun, ketika mencapai jarak 10 meter dari tubuhnya, benda itu seolah menabrak penghalang dan memantul kembali ke tubuhnya. Mengangkat tangannya, Siaya dengan ringan menyapu udara, dan seberkas cahaya menyilaukan melintas. Dengan suara mendesing, retakan spasial yang besar muncul. Ini adalah ruang dimensional yang dibuka oleh Siaya sendiri. Pada saat ini, Siaya memfokuskan pandangannya pada celah dimensional itu, dan energi di tangannya terus-menerus menyerang ke arah celah tersebut. Suara mendesing. Saat energi tak berujung mengalir ke dalam ruang dimensional, penghalang dimensional yang rapuh didorong keluar berkali-kali, dan ruang di dalamnya terus meluas. Dan ketika perluasan ruang mencapai batasnya, dengan ledakan keras, seolah langit dan bumi terbelah, ruang dimensional tiba-tiba meledak. Energi yang telah dimasukkan ke dalam meluas dalam sekejap, seperti letusan energi di pusat singularitas, dengan cepat bergabung dengan materi kacau di sekitarnya, membentuk garis-garis yang rumit dan kacau. Ruang dimensional berangsur-angsur memudar, menghilang dari pandangan. Meskipun ruang dimensional tidak lagi terlihat dengan mata telanjang, Siaya tahu bahwa ruang itu tidak menghilang melainkan berubah menjadi bentuk lain. Energi hibrida emas gelap telah digabungkan dengan kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban. Hanya ketika saya menggunakan kekuatan ruang waktu sebagai fondasi, kekuatan keteraturan sebagai pilar, dan kekuatan keajaiban sebagai pancarannya, seperti membangun rumah, menggabungkan ketiga energi ini secara organik, dunia kecil ini dapat dianggap lengkap. Setelah berbicara, energi emas gelap muncul di sekitar Siaya yang perlahan-lahan terurai seperti kepompong, perlahan-lahan terbagi menjadi 3 jenis energi, kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban. Kemudian, seolah-olah mengupas lapisan kepompong, dia mendorong semua energi ini ke dalam ruang yang retak. Di bawah dominasi energi emas gelap, ketiga kekuatan menjadi berbeda dalam hierarkinya, tidak lagi menjadi entitas yang terpisah, melainkan secara bertahap bergabung menjadi satu. Kekuatan ruang waktu memperluas ukuran ruang, kekuatan keteraturan menstabilkan struktur ruang, dan kekuatan keajaiban bertindak sebagai perekat. Itu seperti tulang, tubuh, dan jiwa seseorang. Hanya ketika ketiganya lengkap barulah seseorang memiliki potensi untuk berkembang. Namun, memikirkannya itu mudah, tapi mempraktikkannya adalah soal lain. Saat ruang dimensional perlahan mulai terbentuk, sebelum Siaya bisa bersemangat, tiba-tiba ada retakan, dan segala sesuatu di dalamnya menjadi kacau, runtuh kembali menjadi satu titik. Tidak, itu tidak benar. Melihat ruang dimensi yang telah hancur karena terkejut, Siaya berpikir keras. Masih ada beberapa bagian yang hilang. Potensi pertumbuhan seseorang dan apakah mereka benar-benar dapat tumbuh belum tentu ada hubungannya. Terlalu banyak faktor yang mengganggu. Rasanya seperti meninggalkan bayi di hutan belantara. Sekalipun bayinya mempunyai bakat yang tinggi, ia tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Perawatan yang diperlukan sangat penting. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal, bayi ini dapat mengatasi masa paling menantang dan tumbuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah prasyarat. Siaya tahu bahwa selain perawatan yang diperlukan, sejauh mana bayi ini dapat tumbuh lebih baik juga sangat bergantung pada kelebihan kondisi bawaan mereka. Dengan mengingat hal itu, dia sepertinya punya beberapa ide. Segera, dia melambaikan tangannya, dan energi emas gelap segera mengisolasi area kosong. Kemudian, mengikuti metode yang sama, ruang dimensi lain dihasilkan di hadapannya. Ruang dimensional ini dipelihara dengan dikelilingi oleh energi emas gelap, seperti bayi yang tidur dalam buaian yang nyaman. Selanjutnya, Siaya dengan hati-hati mengungkap benang kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban dari energi emas gelap. Dengan sangat teliti, dia menilai stabilitas ruang dimensional, dan secara bertahap memasukkan setiap kekuatan dalam proporsi yang sesuai, benang demi benang. Kesuksesan seringkali berasal dari kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengalami berbagai kegagalan, akhirnya, domain selesai. Saat Siaya bergumam pelan, pinggiran planet Yardrat tiba-tiba mengalami perubahan cuaca yang drastis. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh melintasi hamparan langit yang luas, seolah merayakan lahirnya dunia baru. Cahaya keberuntungan keemasan meresap ke seluruh area utara, memancarkan cahaya yang bersinar.
Mengaum, naga emas bercakar 5, terbakar dengan api emas, naik ke udara, auman naga bergema di langit. Di planet Yardrat, setiap orang yang telah mengalami cobaan berat, keluar dari rumah mereka setelah mendengar keributan tersebut. Mereka mendongak dan melihat naga emas yang agung dan suci, seolah-olah menyaksikan dewa, mereka berlutut di tanah, melakukan sujud hormat dan tak henti-hentinya. Dewa Naga Sama, naga ilahi api emas, mengaum. Setelah mengelilingi seluruh planet Yardrat 9 kali, naga raksasa itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, namun pemandangan menakjubkan itu tetap terpatri di hati semua warga Yardratia. Saya tidak menyangka keributannya akan sebesar ini. Sambil tersenyum, Siaya melihat domain yang dia buat, puas. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan domain yang baru dibuat berubah menjadi bola ungu semi-transparan yang mengambang di telapak tangannya. Di dalam bola ungu, lusinan garis ungu keemasan yang terlihat samar-samar, seperti naga pengembara, terjerat di dalamnya. Ranah domain tersebut dipadatkan dengan pelatihan keras Siaya selama 200 tahun dan mewakili arah yang telah dia rencanakan untuk transendensinya. Tulang-tulang ruang waktu, daging keteraturan, dan jiwa keajaiban, ketika esensi, energi, dan roh bertemu, seiring berjalannya waktu, ia mungkin berevolusi menjadi dunia yang benar-benar baru. Tapi ini masih belum cukup. Siaya tersenyum tipis, mengetahui bahwa dunia domain saat ini masih dangkal dan rapuh secara internal. Meskipun mengandung beberapa materi yang kacau, itu mirip dengan kekacauan primordial sebelum dunia diciptakan oleh Pangu, belum menjadi dunia yang sebenarnya. Dengan menjentikkan jarinya, Siaya menyebarkan ruang domain di telapak tangannya. Dia kemudian membenamkan dirinya dalam kontemplasi mendalam, berusaha memahami hukum-hukum halus dan alami. Babak 926, menutup garis waktu. Ayah, kamu baru saja membuat keributan besar. Setelah melihat Siaya menyelesaikan pelatihannya, Mei Fei akhirnya berani berbicara. Dia menahan napas, takut akan mengganggu pelatihan ayahnya. Siaya tersenyum bahagia, saya membuat terobosan yang cukup besar. Mei Fei, sekarang kita bisa meninggalkan planet Yardrat. Apakah kita akhirnya pergi? Mei Fei sangat gembira. Dia telah terjebak di sini selama 200 tahun dan tidak bisa pergi kemana-mana. Itu membuatnya gila. Ya, ini sudah waktunya. Siaya mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat ke kehampaan dan berteriak, Tang Xing, aku tahu kamu akan datang ke sini. Seperti yang diharapkan, tepat setelah kata-kata Siaya jatuh, tawa halus bergema, dan sosok anggun Time King muncul dari kehampaan. Selamat, Siaya. Sepertinya kamu telah menemukan jalanmu sendiri. Time King tersenyum berseri-seri, sekilas menatap Mei Fei yang berdiri di sampingnya, sebelum menoleh ke Siaya untuk mengucapkan selamat. Aku seharusnya tahu kamu akan datang. Jika bukan karena saya baru saja menyelesaikan domain, saya mungkin tidak akan menemukan Anda. Ayah, siapa dia? Mei Fei memandang Raja Waktu dengan waspada. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Dia merasa perlu mengawasi ayahnya untuk kedua ibunya. Memukul. Siaya dengan bercanda memukul kepala Mei Fei dan tertawa, memarahinya, ini adalah alam Raja Waktu. Sebagai dewa penghancur, kamu harus tunduk padanya. Lazuli juga berlatih di bawah bimbingannya sekarang. Raja Waktu. Mei Fei terkejut dan memandang Tang Xing dari atas ke bawah, mengeluarkan bunyi klik dengan lidahnya. Status Time King lebih tinggi dari Zeno. Dia hanyalah dewa penghancur alam semesta, dan jika bukan karena Siaya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang Time King. Setelah bereaksi, dia dengan cepat membungkuk pada Time King. Time King mengangguk dengan ramah pada Mei Fei, dan Mei Fei, yang ketakutan, segera bersembunyi di belakang Siaya. Saya sebenarnya sudah lama datang dan membuat beberapa perhitungan. Saya mengetahui bahwa Anda akan tinggal di planet ini selama 200 tahun, jadi saya memanfaatkan waktu untuk datang ke sini. Untungnya saya beruntung dan menyaksikan proses pencerahan Anda. Melihatmu menemukan jalanmu, aku sekarang lega. Mulai sekarang, terus ikuti jalur yang direncanakan selangkah demi selangkah. Melihat Siaya tampaknya menemukan jalan keempat dan mengambil langkah pertama yang solid, Time King berada dalam suasana hati yang sangat baik karena itu berarti dia dan Universe King dapat segera meninggalkan dunia ini dengan bebas. Mungkin nyaman bagimu untuk datang dan pergi seperti itu, tapi itu sulit bagiku. Setelah mengetahui asal-usul Raja Waktu dan Raja Alam Semesta serta membuat kemajuannya sendiri, Siaya kini dapat berdiri tegak di depan Tang Xing dan duduk sejajar. Time King tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau tahu, garis waktu tidak ada artinya bagiku. Baiklah, izinkan aku membawa kalian berdua kembali ke era yang benar. Saat dia mengatakan itu, Time King tiba-tiba mengeluarkan tongkat ramping di tangannya, mirip dengan tongkat perak pejabat agung surga, dengan permata mempesona tertanam di atasnya. Suara mendesing. Time King memutar tongkatnya dengan jarinya, dan pancaran cahaya yang berkilauan terpancar darinya, menciptakan kabut seperti kabut yang dengan cepat membentuk jaring yang luas. Time King mengetuk tongkatnya, dan jaringnya menghilang ke dalam kehampaan. Dengan hilangnya internet, sejarah 200 tahun terakhir yang terkait dengan era ini sepenuhnya tertutup. Meskipun kalian berdua belum membuat perubahan signifikan dalam sejarah dalam 200 tahun ini, keberadaan kalian saja telah mempengaruhi masa depan. Saya akan menutup garis waktu ini untuk sementara, dan itu akan terbuka ketika Anda kembali. Jika ada perubahan pada saat itu, maka perubahan tersebut berada dalam kisaran yang dapat diterima. Siaya memahami bahwa inilah kekuatan koreksi sejarah yang sedang bekerja. Time King,
Dengan kekuatannya yang sangat kuat, menekan era tersebut dan secara bertahap mengikis pengaruh 200 tahun ini dalam aliran waktu yang tak ada habisnya, memungkinkan kekuatan koreksi waktu untuk memperbaiki semua gangguan. Tentu saja, dengan syarat Xia dan yang lainnya tidak terlalu mencampuri lintasan sejarah. Jika, pada saat ini, Xia dengan santai pergi membunuh Dewa Penghancur, bahkan dengan kekuatan koreksi waktu yang kuat, garis waktu baru yang diciptakan oleh tindakan tersebut akan menimpa garis waktu sebelumnya. Setelah Time King menutup garis waktu ini, dia menyingkirkan tongkat indah itu dan kemudian mengaktifkan kekuatan ruang waktunya. Ini adalah kedua kalinya Xia menyaksikan Raja Waktu menggunakan kekuatan ruang waktu sejak dia membantunya menembus alam ilahi tingkat kelima. Kekuatan ruang waktu abu-abu keperakan melonjak seperti air pasang. Distorsi berkilauan muncul di ruang di depan mereka, diikuti dengan munculnya portal. Ayo pergi. Sebuah suara dingin terdengar, lalu seperti perputaran matahari dan bulan, waktu berlalu dan segala sesuatu di depannya menjadi buram. Ketika mereka sadar kembali, yang terlihat di mata mereka adalah pemandangan menakjubkan yang dipenuhi energi padat. Ini adalah Istana Raja Waktu. Istana dengan ubin biru dan dinding putih berdiri tegak di depan mereka, dan Xia segera mengenalinya sebagai Istana Raja Waktu. Kami sudah kembali. Kepala Mei Fei terasa sedikit pusing, jadi dia menggelengkannya untuk menghilangkan rasa pusingnya. Ya, ini istanaku. Hanya 10 menit lebih sedikit sejak kamu pergi ke masa lalu. Alam Semesta 5, Alam Dewa Penghancur. Kedatangan Zeno yang tiba-tiba membuat Virus dan Champa berkeringat dingin. Zeno sama, Whis, Vados, Virus, Champa, dan yang lainnya membungkuk hormat. Aku merasakan imam besar tiba-tiba tertidur lelap. Apakah sesuatu telah terjadi? Oh, kenapa di sini kosong sekali? Apakah kalian berdua bertarung dan menghancurkan alam Dewa Penghancur? Itu tidak bagus. Zeno membuka matanya yang seperti koin, tampak terkejut pada alam Dewa Penghancur yang kosong. Secara naluriah berpikir bahwa Virus dan Champa telah melakukan sesuatu yang buruk. Di kedua sisi Zeno, dua pengawal berbadan tinggi dan ramping sedang rajin menjalankan tugas jaganya. Zeno sama, bukan Virus sama yang menyebabkan kehancuran alam Dewa Penghancur. Itu adalah raja asli yang tersembunyi di balik layar. Saat Virus dan Champa ketakutan, Whis melangkah maju untuk menjelaskan. Zeno melayang dan bertanya, siapakah raja asli? Apakah dia yang menyebabkan imam besar tertidur? Memang benar begitu. Raja asli selalu merencanakan untuk menghancurkan setiap era. Zeno sama, kamu juga salah satu targetnya. Meskipun kecerdasan Zeno tidak terlalu tinggi, dia tetap memiliki naluri mempertahankan diri yang paling dasar. Whis mengucapkan kata-kata ini, berharap Zeno akan waspada. Oh, kalau begitu dia orang jahat. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan melenyapkannya. Zeno memiringkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Melihat Zeno sedang berjaga, Whis melirik ke arah Vados dan berkata kepada dua pengawal di samping Zeno, kalian berdua, pastikan untuk melindungi Zeno sama. Para penjaga mengangguk dan berjaga di kedua sisi Zeno. Desir, kilatan terang tiba-tiba muncul, dan Goku dan Vegeta muncul di alam Dewa Penghancur. Ketika mereka melihat Whis, Vados, dan yang lainnya selamat dan sehat, dan bahkan Zeno ada di sini, hati mereka yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Bab 927, Kekuatan Dunia. Tapi setelah menenangkan diri, Vegeta dan Goku melihat sekeliling mereka dan dikejutkan oleh kehancuran alam Dewa Penghancur. Goku baik-baik saja karena dia siap secara mental untuk penghancuran alam Dewa Penghancur. Namun, Vegeta, yang hanya mendengarnya dari Goku, mau tidak mau menunjukkan keheranan dan keseriusan saat melihat keadaan tempat ini dengan matanya sendiri. Alam Dewa Kehancuran sebenarnya telah menjadi seperti ini, sekarang tidak lagi terlihat seperti alam dewa. Pada saat ini, akibat bencana yang baru saja dialaminya, udara di alam Dewa Penghancur dipenuhi dengan arus energi yang kacau. Kecuali beberapa bintang dewa yang diciptakan oleh Whis dan Vados, alam itu benar-benar kosong, dan bahkan pohon kuno raksasa dari masa lalu telah lenyap sama sekali. Dari sini bisa dibayangkan betapa besarnya kehancuran yang terjadi di sini. Tatapan mereka menyapu Whis dan yang lainnya, dan Goku serta Vegeta mengangguk ke arah mereka sebelum akhirnya menatap Zeno. Zeno sama, keduanya terlihat serius saat mereka melangkah maju untuk membungkuk. Meski Zeno sang pengendali multiverse tampak seperti anak bodoh, Goku dan Vegeta tidak berani mengabaikannya. Faktanya, justru karena kenaifan dan ketidaktahuan Zeno mereka merasa semakin khawatir. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Keterampilanmu cukup mengesankan, Zeno mengangguk, dia masih ingat Goku dan Vegeta. Ternyata kamu tidak menghancurkan alam Dewa Penghancur. Kalau begitu, aku tidak akan menyalahkanmu. Alam ketuhanan sangat penting dan harus dilindungi dengan baik. Kalian juga tidak boleh bermalas-malasan selama bekerja, atau aku akan menggantikan kalian semua. Oh, dan tentang raja asli yang kamu sebutkan sebelumnya, aku akan meminta seseorang menyelidikinya setelah aku kembali. Kalau begitu, selamat tinggal. Suasana hati Zeno berubah seperti angin, beberapa saat yang lalu dia tampak marah, dan detik berikutnya dia tersenyum, membuat orang sulit memahami emosinya. Setelah beberapa kata penyemangat lagi, Zeno merentangkan tangannya dan, dengan bantuan pengawalnya, duduk di singgasana. Kemudian, dengan suara, wush, seluruh istana melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan alam Dewa Penghancur.
Begitu Zeno dan pengawalnya pergi, Virus akhirnya menghela nafas lega sambil menyeka keringat di keningnya. Tanpa dia sadari, punggungnya sudah basah kuyup. Menghadapi Zeno sangatlah menegangkan, sama seperti saat dia menghadapi Raja Asli sebelumnya. Ada bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Namun setelah menghadapi Raja Asli, dia menganggap Zeno lebih mudah didekati. Berbalik, Virus melihat ke arah Goku, ekspresinya mendapatkan kembali otoritasnya dan bertanya, apakah kamu tidak pergi dengan Bula? Kenapa kamu kembali? Goku menjawab dengan sungguh-sungguh, saya khawatir. Jika Virus sama dan yang lainnya dikalahkan, tidak masalah dimanapun saya bersembunyi, hasilnya akan sama. Jadi ketika saya merasakan energi di alam semesta stabil, Vegeta dan saya kembali bersama. Virus sama, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi setelahnya? Apakah Raja Asli tersingkir? Melihat Virus dan yang lainnya tidak terluka dan masih di sini, dan Zeno juga tiba, tampaknya hasil pertarungan menguntungkan mereka, tapi Goku masih khawatir apakah musuh telah tersingkir. Tidak, Jenderal Iblis Agung telah tersingkir, namun Raja Asli berhasil lolos. Saat dia mengingat kembali kekuatan mengerikan dari Raja Asli dan Jenderal Iblis Besar, ekspresi Virus berubah muram. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasa dari Jenderal Iblis Besar dan langsung dikalahkan, yang cukup memalukan. Sedangkan untuk Raja Asli, dia berada di level Zeno, dan bahkan Imam Besar pun binasa di tangannya, belum lagi dia yang jauh lebih rendah darinya. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Dewa Naga Zalama yang menindasnya, seluruh alam semesta 5 kemungkinan besar akan hancur. Melihat ekspresi terkejut dan bingung Goku, Whis menjelaskan, kekuatan Raja Asli jauh melebihi imajinasi kita. Bahkan Imam Besar pun tertidur karena dia. Jika Dewa Naga Zalama sama tidak muncul, kami tidak akan berdiri di sini. Yang kemudian menjelaskan bagaimana Dewa Naga Zalama muncul, bagaimana dia dengan mudah melenyapkan Jenderal Iblis Besar dan menekan Raja Asli. Ketika dia menyebutkan bahwa Siaya dan Mei Fei hilang, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Setelah mendengar Whis, Goku dan Vegeta sama-sama terkejut. Dari kata-kata Whis, mereka dapat dengan mudah merasakan intensitas kejadian selanjutnya. Mereka juga dikejutkan dengan kekuatan Dewa Naga Zalama. Bagaimanapun juga, kekuatan Jenderal Iblis Agung bahkan melampaui kekuatan Imam Besar. Dia adalah eksistensi yang luar biasa tangguh, namun Dewa Naga dengan mudah memusnahkannya hanya dengan raungan. Kekuatan Dewa Naga telah melampaui imajinasi mereka. Tapi Siaya dan Mei Fei hilang sekarang. Aku ingin tahu apakah mereka dalam bahaya. Goku tampak khawatir. Dalam benak Goku, Siaya selalu tak terkalahkan. Sepertinya sejak dia masih muda, Siaya telah menjadi tujuan yang dia kejar. Dalam kehidupan Goku, Siaya memainkan peran pembimbing, seperti seorang mentor. Sekarang setelah Siaya menghilang, Goku tentu saja khawatir. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan tidak peduli seberapa banyak kita memikirkannya, itu akan sia-sia. Vados menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Goku dan yang lainnya, karena kalian semua datang ke sini, mengapa tidak tinggal dan membantu membangun kembali dewa, dari dunia kehancuran. Sama seperti Virus sama, Anda dapat menempatkan planet-planet itu di tempat yang tepat. Dengan itu, Vados menunjuk ke planet terdekat yang sudah setengah selesai dibangun. Goku dan Vegeta bertukar pandang, menghela nafas, dan kemudian mulai mendorong planet-planet, menyebabkan mereka bergerak dalam kehampaan. Dengan bantuan Goku dan Vegeta, pekerjaan rekonstruksi alam dewa penghancur berkembang lebih cepat. Sementara Goku dan yang lainnya sedang membangun kembali alam dewa penghancur. Di alam waktu, Siaya dan Mei Fei sedang duduk di taman pribadi Time King, dikelilingi oleh berbagai bunga berwarna-warni yang bermekaran di dahan. Hanya ada 6 orang di halaman, Siaya, Mei Fei, Time King, Great Heaven Official, Great Demon God, dan Android 18. Android 18 adalah satu-satunya yang tidak mengetahui perjalanan waktu Siaya dan Mei Fei ke masa lalu. Pada saat ini, mata Mei Fei yang cerah menatap Dewa Iblis Besar Majin Buu sambil terus berusaha menemukan sesuatu yang berbeda dari Majin Buu yang dia kenal. Majin Buu memperhatikan dia menatapnya dan tertawa nakal ke arah Mei Fei, lalu dia duduk di tanah dan menikmati makan coklat, tidak menyadari yang lainnya. Siaya, selamat telah mengambil langkah pertama. Mulai sekarang, Anda telah memulai jalur pelatihan yang benar-benar baru. Pejabat Great Heaven tersenyum pada Siaya, suaranya yang menyenangkan membawa rasa nyaman. Itu juga merupakan suatu kebetulan yang menguntungkan. Saya tidak menyangka terobosan saya di planet Yardrat akan berjalan mulus, Siaya tertawa. Melihat Siaya bertingkah rendah hati, Time King tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Alasan pelatihanmu di planet Yardrat begitu lancar terutama karena era di mana kamu berada ribuan tahun yang lalu. Segala sesuatu tentang masa lalu, Anda belum terjadi, jadi hal itu meminimalkan campur tangan kekuatan ruang waktu pada Anda. Siaya mengangguk setuju dan berpikir keras. Dia adalah satu-satunya dalam Timelin, hasil dari melangkah keluar dari Timelin dari masa lalu ke masa kini dan ke masa depan. Selama dia mau, dia bisa dengan mulus beralih antara proyeksi dirinya, masa lalu, dan dirinya saat ini, kembali ke titik waktu tertentu. Dibandingkan dengan pembalikan, peralihan ini tidak dianggap terlalu tinggi. Manifestasi utamanya terjadi dalam rentang waktu dari kelahirannya hingga masa kini. Dalam rentang ini, kekuatan ruang waktunya dapat tersebar sepenuhnya, memungkinkan pengingatan yang sempurna. Namun, pada gilirannya, dia paling terpengaruh oleh kekuatan ruang waktu dalam rentang waktu ini.
Untuk sepenuhnya menghilangkan gangguan kekuatan ruang waktu, dia harus kembali lebih jauh ke masa lalu. Kali ini, dengan menggunakan kesempatan pembalikan, dia secara kebetulan tiba pada saat orang Yardratia sedang bermigrasi, memberinya kesempatan untuk menghilangkan gangguan tersebut. Melihat Siaya melamun, Time King terkekeh. Tentu saja, itu hanya satu aspek. Selain itu, Anda cukup beruntung memiliki energi bibrida ruang waktu, ketertiban, dan keajaiban. Jika bukan karena energi bibrida yang mengoordinasikan pelatihan Anda, dunia kecil itu tidak akan tercipta. Siaya mengangguk berulang kali. Segala sesuatu di multiverse mengikuti hukum, dan hukum tersebut hadir dimanapun dalam ruang dan waktu. Hampir mustahil untuk melampaui hukum-hukum ini dan menciptakan dunia yang mandiri. Bahkan Raja Waktu dan Raja Alam Semesta hanya memiliki kemampuan untuk menolak hukum tersebut dan membangun alam waktu dan alam malaikat setelah melampaui dan mencapai alam Raja Ilahi. Situasi di mana seseorang seperti Siaya secara langsung menciptakan dunia, domain, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Ketika dia menyempurnakan dan memperluas dunia, domain itu, kemungkinan besar dunia yang benar-benar baru akan berkembang. Ngomong-ngomong, kamu berencana menyebut kekuatan itu apa? Raja Waktu tiba-tiba bertanya. Sebut saja, kekuatan dunia, Siaya tersenyum. Karena ada kemungkinan untuk membangun dunia baru, nama, kekuatan dunia, cukup cocok. Time King dan Great Heaven Official mengulangi nama, kekuatan dunia, mengangguk sedikit, merasa bahwa nama itu tepat. Kekuatan dunia lahir dari perpaduan kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban. Meskipun berasal dari tiga kekuatan ini dan saat ini masih dalam kondisi belum matang, setelah tercipta, ia menjadi energi yang sepenuhnya mandiri. Babak 928, tumbuh lebih kuat. Kekuatan dunia Anda masih belum berkembang saat ini, dan perjalanannya masih panjang untuk berkembang menjadi hukum yang sebenarnya. Namun, Anda beruntung, karena saya dapat berbagi beberapa wawasan dengan Anda. Time King tersenyum pada Siaya, karena dia berpengalaman di bidang ini. Setelah mendengar ini, Siaya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia membutuhkan pengalaman seperti ini saat ini, dan bimbingan Time King adalah apa yang dia cari. Dia duduk tegak, ingin mendengarkan dengan cermat wawasan Time King dan menyerap apa yang berguna baginya. Selanjutnya, Time King perlahan menjelaskan poin utama dari beberapa hukum, seperti hujan lembut yang membasahi lingkungan sekitar. Penjelasan Time King membawa pencerahan berbeda bagi Siaya, yang baru mulai mempelajari hukum domain. Sejujurnya, masih terlalu dini untuk menyebut kekuatan ini sebagai kekuatan dunia. Dunia kecil yang diciptakan Siaya hanya dapat dianggap sebagai domain untuk saat ini. Jalan masih panjang sebelum benar-benar berkembang menjadi sebuah dunia. Evolusi dari domain menjadi dunia merupakan proses yang panjang. Sama seperti proses pembuatan domain sebelumnya, sedikit kecerobohan bisa mengakibatkan hilangnya semua upaya sebelumnya. Dalam hati Siaya, dia samar-samar merasa bahwa meskipun dia tumbuh ke puncak hanya dengan mengandalkan energi bibrida dari satu alam, kecil kemungkinannya untuk berubah menjadi hukum dunia yang sebenarnya. Tampaknya ada sesuatu yang penting yang masih hilang, tetapi Siaya tidak dapat menentukan secara akurat apa yang sebenarnya kurang saat ini. Time King diam-diam menatap Siaya. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya, dia tahu bahwa dia hanya bisa memberikan sedikit panduan di bidang ini dan tidak mengungkapkan semuanya. Jika tidak, hukum akan berubah dan itu bukan lagi hukum Siaya. Evolusi kekuatan dunia membutuhkan waktu lama, dan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Mari kita bahas masalah Raja Asli selanjutnya. Time King mengambil teko yang indah dan mengisi cangkirnya. Kemudian dia memegang teko dan menuangkan teh untuk Siaya dan pejabat agung surga. Bagi Mavis dan aku, Raja Asli hanyalah karakter kecil, tapi untukmu berbeda. Seorang raja tetaplah seorang raja, meskipun ia berasal dari masa lalu, dan ia bukanlah seseorang yang dapat Anda sentuh. Siaya saat ini berada pada tahap transendensi yang kritis, yang merupakan hal yang paling penting dan tidak boleh diganggu oleh faktor eksternal. Jadi, saranku adalah agar alam waktu atau alam malaikat turun tangan secara langsung, mencari raja asli dari bayang-bayang, dan menghadapinya. Waktu telah berubah. Di masa lalu, mereka tidak melihat kemungkinan Siaya melampaui dengan jelas. Sekarang mereka dapat melihat harapan dia melampaui tepat di depan mereka. Time King bahkan lebih bertekad. Mereka telah menunggu seseorang seperti Siaya selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka memiliki harapan untuk menyelesaikan hukum yang ditunjuk oleh dia, yang misterius, sehingga mereka tidak bisa membiarkan faktor eksternal mengganggu pertumbuhan Siaya. Ini seperti bagian terakhir dari perjalanan panjang, dan mereka harus lebih berhati-hati. Dalam hal ini, detasemen Time King dan Great Heaven Official juga memiliki batasan tertentu. Mereka tidak peduli dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya karena mereka ditakdirkan untuk tidak mampu melampauinya. Bahkan mereka yang telah mencapai alam ilahi tingkat keempat, mereka telah melihat terlalu banyak di era yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mereka yang telah mencapai alam ilahi tingkat kelima yang akan dihormati oleh mereka. Namun, jika menyangkut kepentingannya sendiri, Time King akan sangat berhati-hati. Tidak diragukan lagi, pentingnya Siaya bagi mereka sekarang sangat jelas. Mereka mengandalkan transendensi Siaya, dan dalam situasi ini, keberadaan Raja Asli menjadi faktor yang tidak stabil. Saya setuju untuk segera menyingkirkan Raja Asli, pejabat agung surga mengangguk. Kalau begitu sudah beres. Pertama,
kita perlu mencari keberadaan Raja Asli. Jika kami tidak dapat menemukannya, kami akan memperluas jangkauan pencarian selangkah demi selangkah, menekan tempat tinggal Raja Asli, dan memaksanya keluar. Time King dan pejabat Great Heaven berdiskusi, bersiap untuk melenyapkan Raja Asli sepenuhnya. Setelah mendengar ini, Siaya merasa kasihan pada Raja Asli. Di bawah perhatian dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah melampaui alam ilahi, masa depan Raja Asli kemungkinan besar akan menyedihkan. Pada hari-hari berikutnya, Mei Fei tinggal sementara di alam waktu untuk berlatih, sementara Siaya menemukan tempat yang tenang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Waktu berlalu, dan Siaya terus bereksperimen. Ada kegagalan dalam perjalanannya, namun lambat laun ia mendekati kesuksesan sedikit demi sedikit, hingga suatu hari ia merasa waktunya tepat. Pada hari itu, Siaya mengucapkan selamat tinggal kepada Time King dan meninggalkan Time Realm bersama Mei Fei dan Android 18. Siaya, kita mau kemana? Android 18 berdiri di samping Siaya di hamparan luas langit berbintang, rasa ingin tahu terlihat jelas di wajahnya yang biasanya dingin. Apakah kita akan langsung kembali ke planet Hongshan? Mei Fei bertanya. Tidak, kami tidak akan pergi ke planet Hongshan untuk saat ini. Siaya tersenyum tipis, tatapannya menatap lurus ke depan ke arah nebula seperti awan yang cemerlang dan berwarna-warni, menyerupai permen kapas yang akan larut jika terkena air. Lalu kemana kita akan pergi? Kami akan mengunjungi planet Yardrat dan mengambil sesuatu dari sana. Siaya mengucapkan beberapa patah kata dan meletakkan tangannya di bahu Android 18 dan Mei Fei. Kemudian, dengan aktivasi kekuatan ruang waktunya secara tiba-tiba, sosok mereka menghilang dari langit berbintang dan muncul di planet Yardrat di alam semesta 5. Mei Fei melihat sekelilingnya. Lanskap planet ini tidak banyak berubah selama ribuan tahun. Mei Fei samar-samar bisa mengenali penampakan asli planet Yardrat. Di sini, ikuti aku, kata Siaya sambil berjalan ke depan. Ketiganya adalah ahli yang luar biasa kuat, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok mereka ditelan badai pasir gurun yang luas. Beberapa menit kemudian, mereka muncul di dekat sebuah istana yang terletak di atas tebing. Ini adalah istana kuno yang dibangun oleh orang Yardratia untuk Mei Fei. Tak jauh dari situ ada gubuk berbentuk setengah bola, yang kini sudah menjadi reruntuhan. Struktur gubuk sudah lama lapuk, angin dan pasir telah mengubur masa lalu, begitu pula gubuknya. Siaya berhenti di depan gubuk, dengan gambaran sebelumnya masih jelas di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, beberapa ribu tahun telah berlalu. Retakan, Siaya menjentikkan jarinya, dan suara yang tajam terdengar. Tiba-tiba, aura kuat menyebar. Tanah tiba-tiba bergemuruh, dan bebatuan yang telah lama terkikis oleh angin dan embun beku akhirnya hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawah tatapan penasaran Android 18 dan Mei Fei, bola cahaya ungu muncul dari tanah, seperti auman naga di telinga mereka, dengan lusinan garis mirip naga melingkar di dalam bola cahaya ungu, bergerak perlahan. Dibandingkan dengan domain asli, warna bola kecil ini menjadi lebih dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa benda ini ada di planet Yardrat? Mei Fei mengenali bola cahaya sebagai domain yang telah dibuat Siaya sebelumnya. Bukankah itu sudah dihancurkan oleh ayahnya? Siaya dengan sungguh-sungguh mengambil bola cahaya ungu itu ke tangannya dan kemudian menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Bola domain ini saya buat sebelum Time King menyegel garis waktu ini. Itu kemudian disimpan di planet Yardrat. Setelah ribuan tahun berevolusi, ini menjadi lebih lengkap daripada awalnya. Ketika Time King hendak menutup garis waktu ini, Siaya memiliki ide untuk menyimpan bidang domain di planet Yardrat. Karena dia tahu bahwa planet Yardrat akan aman dan sehat selama beberapa ribu tahun ke depan, yang berarti ribuan tahun tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jika domain dibiarkan berkembang sendiri, siklus pertumbuhannya akan sangat panjang, dan Siaya tidak bisa menunggu selama itu. Sekarang setelah segel pada Timelin telah dibuka, dunia, domain, di planet Yardrat memang telah tumbuh lebih kuat setelah sekian lama. Ini akan menghemat banyak waktu Siaya. Sama seperti kembalinya Bardock ke masa lalu yang merupakan peristiwa yang pasti terjadi dalam sejarah, waktu ketika Time King menyegel domain menjadi jejak yang seharusnya muncul di Timelin. Setelah mengambil domain kembali ke tubuhnya, Siaya langsung merasakan sensasi menyegarkan. Dia kemudian membawa Mei Fei dan Android 18 kembali ke planet Hongshan, sementara dia sendiri tidak tinggal dan dengan cepat menuju alam malaikat. Bagi Siaya saat ini, pergi ke alam waktu, alam naga, dan alam malaikat sendirian bukan lagi sebuah tantangan. Bagus, selama Siaya sama dan Mei Fei aman. Di planet Hongshan, Kusu, yang dengan cemas menunggu Siaya dan yang lainnya, tidak bisa menahan nafas lega saat melihat mereka kembali dengan selamat. Bab 929, Benua yang sangat besar. Setelah mengirim Mei Fei dan Android 18 kembali ke planet Hongshan, Siaya tidak tinggal lama di sana dan melanjutkan ke alam malaikat. Alam malaikat, alam waktu, dan alam naga semuanya merupakan dimensi tingkat tinggi yang terletak di lautan ruang waktu. Mereka berdiri sebagai tiga titik sudut sebuah segitiga, masing-masing memegang dimensi yang sangat luas. Ketiga alam ini memiliki status transenden, dengan penghalang spasial yang kuat yang memisahkannya. Setiap dunia dilindungi oleh beberapa lapisan atau ratusan lapisan penghalang pertahanan. Terutama alam malaikat, yang memiliki jumlah 3.000 membran spasial yang mencengangkan. Melewati lapisan demi lapisan membran spasial yang kompleks, dengan setiap membran dilintasi, rasanya seperti menjalani pembaptisan.
Bagi penyusup, selaput ini adalah penghalang utama mereka. Namun, bagi seseorang seperti Siaya, yang telah mendapatkan pengakuan dari Raja Waktu dan Raja Alam Semesta, memasuki alam malaikat adalah pengalaman yang sangat berbeda. Siaya menyipitkan matanya, dan dunia, domain, di dalam tubuhnya mulai berputar seperti matahari kecil, terus-menerus memberikan aliran energi yang stabil. Konsumsi melintasi ruang-ruang ini tidak hanya membuatnya merasa lelah tetapi justru membuatnya segar kembali karena adanya pasokan energi. Yang membuat Siaya senang adalah bahwa energi dalam dunia, domain, terus mengalami perubahan dan peningkatan antara setiap proses ekstraksi dan pemeliharaan, dan terus menyempurnakan dirinya sendiri. Sungguh luar biasa. Setelah setiap konsumsi, energi dalam domain mengalami perubahan, dan kemurnian energi bahkan sedikit meningkat. Menembus penghalang spasial satu demi satu, saat Siaya terus melintasi membran, dia semakin dekat ke alam malaikat. Segera, dia memasuki jangkauan alam malaikat. Dengan suara deras, penghalang terakhir disingkirkan, dan lingkungan berkabut tiba-tiba berubah, memperlihatkan pemandangan yang jelas. Saat Siaya memasuki alam malaikat, aura menyegarkan menerpa dirinya. Mendongak, ia melihat langit biru, angin sepoi-sepoi, awan putih yang melayang, dan langit cerah yang seolah baru saja dibersihkan oleh air hujan. Di langit tanpa batas, sebuah benda berbentuk setengah bola melayang. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa benda berbentuk setengah bola itu sangat besar, dan di atasnya terdapat sebuah benua besar. Saat ini, Siaya muncul di bawah benua terapung. Kemegahan benua yang menjulang tinggi membuatnya tersenyum, dan dia berkata, menarik, benda terapung ini sebenarnya adalah sebuah benua. Kelihatannya sangat mirip dengan Earth's Lookout, namun ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Siaya merenung sejenak sebelum terbang menuju benua terapung yang sangat besar. Saat dia mendekati benua alam malaikat, perasaan tertekan di ruang sekitarnya semakin kuat. Bahkan dengan kekuatan di alam ilahi tingkat kelima, Siaya bisa merasakan tekanannya. Tekanan di alam malaikat melampaui tekanan di alam naga. Itu adalah rumah bagi semua malaikat, dan ahli biasa di alam ilahi tingkat keempat adalah penduduk asli di sini. Selain mereka, hadir pula pakar dari berbagai era. Dari sini, orang hanya bisa membayangkan skala alam malaikat. Merasa sedikit emosional, Siaya berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang menuju benua alam malaikat. Saat dia menginjakkan kaki di daratan benua, sensasi tanah padat memabukkannya. Boom! Aura yang dalam dan tak terbatas menerpa wajahnya, diikuti dengan sedikit gemetar di tanah. Riak yang tak terlukiskan melewati kakinya, seolah-olah berasal dari zaman kuno, terus-menerus memancarkan aura kuno. Setiap batu dan inci tanah di benua alam malaikat diukir dengan aura kuno. Di sini, seseorang dapat merasakan beban masa lalu dan juga merasakan semangat menakjubkan yang menekan segala sesuatu dan yang membentuk langit dan bumi bagi semua makhluk di berbagai alam semesta. Siaya memandangi pemandangan di kejauhan, sedikit terpesona. Pikirannya meluas, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 100 mil muncul di benaknya. Namun, dengan kekuatan alam ilahi tingkat kelima, dia hanya mampu mencakup sebagian kecil dari benua alam malaikat. Apapun yang lebih jauh berada di luar persepsinya. Sepertinya perlu waktu untuk menemukan Siling dan Miers. Siaya tersenyum tipis. Dia tidak kekurangan waktu sekarang, sebaliknya, dia dengan santai berjalan-jalan di alam malaikat, seperti berjalan-jalan santai. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak malaikat berpakaian seperti Whis. Malaikat-malaikat ini bervariasi dalam usia dan jenis kelamin, dan kekuatan mereka tidak semuanya berada pada tingkat keempat alam ilahi. Jelas sekali, ini adalah malaikat biasa asli dari alam malaikat, sedangkan yang dikirim ke multiverse di bawah termasuk di antara para elit. Setelah beberapa jam berlalu, Siaya telah menjelajahi sebagian besar benua alam malaikat dan akhirnya melihat sosok Siling dan Miers di lapangan. Pada saat ini, mereka menerima bimbingan dari malaikat agung, dan kekuatan mereka telah mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Kekuatan malaikat ini tidak lebih lemah dari kekuatan imam besar. Angel Realm benar-benar memenuhi reputasinya. Suara Siaya mengagetkan Siling dan Miers, dan kedua wanita itu tersadar dari kebingungan mereka akibat latihan. Siaya, kenapa kamu ada di sini? Siling berseru kegirangan. Melihat Siaya di sini, dia merasa sangat terkejut, dan matanya yang cerah berbinar. Baru saja datang menemui kalian. Lumayan, kekuatanmu meningkat pesat, hampir setara dengan Mei Fei, Siaya tersenyum. Tentu saja, jika kita masih dikalahkan oleh bocah itu, apa yang akan terjadi dengan reputasi kita? Miers dengan bangga mengangkat kepalanya, tampak sangat senang. Sebagai seorang ibu, dia merasa sangat terpengaruh oleh kenyataan bahwa putrinya sendiri telah melampaui dirinya. Siaya terkekeh dan mengangguk ke arah malaikat agung di samping. Dia adalah malaikat wanita dengan penampilan anggun mirip dengan Vados, tetapi wilayahnya berada di alam ilahi tingkat kelima. Nona Angel, kami telah merepotkanmu selama ini. Tidak perlu formalitas berlebihan. Saya juga mengikuti perintah Raja Semesta, kata malaikat perempuan dengan tenang, mengangguk sedikit ke arah Siaya. Sebagai malaikat dari alam malaikat, perintah Raja Alam Semesta adalah arahan tertinggi. Universe King telah menginstruksikannya untuk membimbing Siling dan Miers, jadi dia secara alami mengabdikan dirinya untuk itu dengan sepenuh hati tanpa emosi pribadi. Malaikat adalah sosok netral yang tidak membiarkan perasaan pribadi mengganggu pekerjaannya. Siaya, alam Nona Malika berada di alam ilahi tingkat kelima, teriak Miers penuh semangat, seolah menerima bimbingan dari ahli alam ilahi tingkat 5 adalah hal yang luar biasa.
Xiaya mengangguk sambil tersenyum, tidak ingin mengganggu suasana hatinya yang baik. Dia melambaikan tangannya, membiarkan Siling dan Miers melanjutkan latihan mereka, sementara dia berdiri di samping, diam-diam menonton dengan senyum hangat di wajahnya. Sejauh ini, Xiaya telah bertemu banyak ahli yang hebat. Malaikat agung bernama Malika tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang tangguh. Di alam malaikat, seseorang seperti dia, yang berada di alam ilahi tingkat kelima, kemungkinan besar memiliki bakat langka. Menjadikannya sebagai mentor bagi Siling dan yang lainnya menunjukkan kepedulian Raja Semesta terhadap mereka. Perlu dicatat bahwa setiap ahli alam ilahi tingkat kelima mampu menekan suatu era. Misalnya, di multiverse, imam besar tidak dianggap berada di puncak alam ilahi, tetapi statusnya hanya di bawah Zeno. Seringkali, bahkan Zeno harus mempertimbangkan untuk menghadap imam besar. Meskipun ada banyak ahli alam ilahi tingkat 5 di alam malaikat, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Di alam waktu, yang memiliki status setara dengan alam malaikat, selain Raja Waktu, Pejabat Langit Agung, dan Dewa Setan Besar, hanya ada 6 ahli di alam ilahi tingkat kelima, musim, waktu, kehidupan, kematian, nasib, dan kehancuran. Masing-masing mewakili hukum ganda ruang dan waktu, serta 4 simbol. Di alam naga, hanya ada 3, Dewa Naga Bintang 1 hingga Dewa Naga Bintang 3. Hal ini sebagian disebabkan oleh fondasi alam naga yang lebih lemah dan kondisi yang sangat ketat yang diperlukan untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima. Alam malaikat memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat dibandingkan dengan alam waktu dan alam naga, namun selain dari generasi malaikat agung sebelumnya, tidak banyak ahli alam ilahi tingkat 5 di alam malaikat. Para ahli ini mewakili berbagai aspek tatanan dan hukum. Hukum ruang waktu dapat dibagi menjadi 2 hukum waktu dan ruang serta 4 simbol, seperti musim, waktu, kehidupan, kematian, takdir, dan kehancuran, sedangkan hukum tatanan terdiri dari 4 elemen, bumi, api, angin, dan air. Xiaya, Raja Semesta sama meminta kehadiranmu. Dia mengundangmu ke Istana Awan Putih untuk rapat. Setelah Siling dan yang lainnya menyelesaikan pelatihan mereka, seorang anak kecil yang tidak terlalu tinggi terbang mendekat, membawa pesan dari Universe King, pengontrol alam malaikat. Xiaya dengan ramah mengangguk pada bocah itu, menunjukkan bahwa dia sudah tahu. Tolong pimpin jalannya, silakan ikuti saya. Anak laki-laki itu memimpin di depan, dan Xiaya menggunakan kekuatan sucinya untuk membawa Siling dan Miers dan terbang menuju Istana Awan Putih tempat Raja Semesta tinggal. Babak 930, pertaruhan habis-habisan Raja Asli. Sementara itu, di sudut terpencil lautan ruang waktu, jauh dari multiverse. Ini adalah dimensi kecil yang terpencil, jauh di dalamnya bola darah yang berisi kehendak Raja Asli bergetar hebat, berdebar keras. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat retakan dalam yang menutupi permukaan bola. Seluruh bola berdenyut dengan kuat, dan dengan setiap hentakan, retakannya sedikit melebar, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Ini adalah retakan yang ditinggalkan Dewa Naga Zalama pada bola darah Raja Asli. Meskipun Raja Asli berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia sekarang berada dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian. Zalama bajingan itu. Kamu dan aku tidak bisa hidup bersama. Tidak, kumpulan darah ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saya harus menemukan tubuh baru. Raungan marah bergema di dalam bola darah Raja Asli. Karena serangan kekuatan penuh Dewa Naga Zalama di alam semesta 5, keberadaan Raja Asli mengalami kerusakan yang luar biasa. Sisa kekuatan keajaiban di dalam bola darah terus-menerus mengikis kehendak Raja Asli. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal untuk melampauinya, tetapi nyawanya juga mungkin dipertaruhkan. Jenderal Setan Besar dibunuh oleh Zalama. Mulai sekarang, saya tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Sungguh memalukan. Zalama, kenapa kamu selalu menentangku? Setiap kali dia memikirkan fakta bahwa orang lain adalah Dewa Naga yang tinggi dan perkasa, menikmati kehormatan tertinggi, sementara dia sendiri terjebak dalam dimensi kecil ini, berjuang untuk bertahan hidup dan nyaris tidak bisa pergi, kontras yang mencolok memicu dorongan kuat dalam dirinya, untuk memusnahkan seluruh dunia. Saat Raja Asli terus mengaum, melampiaskan amarahnya, tiba-tiba, gelombang energi misterius menyapu dimensi tempat dia tinggal. Merasakan munculnya gelombang energi itu, hati Raja Asli tenggelam, dan firasat buruk melintas di benaknya. Oh tidak, ini adalah energi alam waktu, mungkinkah mereka juga terlibat? Keringat dingin langsung mengucur, dan suasana hati Raja Asli memburuk. Aura dingin terpancar darinya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa puluh derajat. Lapisan es putih menutupi permukaan bebatuan. Raja Asli dipenuhi dengan kecemasan. Jika bahkan alam waktu yang agung ikut campur dalam rencananya, harapan apa yang tersisa? Tidak, aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian lagi. Saya harus bangkit kembali dengan cepat. Benar, Saiyan itu seharusnya masih hidup. Dia berada di alam ilahi tingkat kelima. Jika saya mendapatkan tubuhnya, mungkin masih ada harapan. Raja Asli benar-benar sedang terburu-buru. Dia tahu dia tidak bisa menolak alam waktu karena yang berdiri di samping alam waktu adalah alam malaikat yang bahkan lebih kuat. Sebagai mantan raja suatu zaman, dia tidak ingin menghadapi alam malaikat secara langsung, karena tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dewa Super Saiyan dari alam semesta 5 adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia bisa mendapatkan tubuh Saiyan itu, dan kemudian berbaring untuk sementara waktu, transendensi bukannya tanpa harapan.
Hanya dengan mencapai alam Raja Ilahi, dia tidak lagi takut pada Raja Waktu dan Raja Alam Semesta. Ya, aku harus segera pergi dan menemukan Saiyan itu sebelum alam waktu menyadarinya. Dengan pemikiran ini, Raja Asli tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sarangnya telah ditemukan oleh alam waktu, dan jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan punya kesempatan. Fakta bahwa Raja Asli yang perkasa, yang pernah menjadi raja suatu zaman, kini berada dalam kondisi yang menyedihkan memenuhi hatinya dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Tapi semua ini hanya sementara, Raja Asli meyakinkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, keretakan spasial muncul dalam dimensi yang menakutkan dan terpencil ini. Lampu merah menyala, Raja Asli segera membuat keputusan dan bola darah yang diselimuti oleh keinginannya berangkat menuju alam semesta 5. Saat Siaya meninggalkan istana awan putih Raja Alam Semesta, dia merenung sejenak dan langsung menuju alam semesta 5. Mengingat kata-kata yang baru saja diucapkan Raja Semesta kepadanya di istana awan putih, hati Siaya mulai membara karena kegembiraan. Jika rencananya berhasil, ini bisa menghemat banyak waktu. Dan meskipun gagal, sepertinya tidak akan ada banyak kerugian. Dengan pemikiran ini, kecepatan Siaya meningkat tak terkendali. Domain di dalam tubuhnya berputar kencang, terbakar habis-habisan seperti terik matahari. Kekuatan dunia ungu melilit tubuhnya, dan kemudian dengan kilatan cahaya ungu, Siaya langsung merobek ruang dan muncul sekali lagi di langit berbintang alam semesta 5. Menyipitkan matanya, dia memandangi langit berbintang yang mempesona, dan segalanya tampak begitu indah pada saat itu. Sekarang, mari kita mulai. Siaya bergumam pelan, lalu dia duduk bersila di langit berbintang dan mulai berlatih. Saat Siaya memasuki meditasinya, cahaya ungu samar perlahan memancar dari tubuhnya. Aura agung menyebar ke segala arah dari dia sebagai pusatnya, melonjak dan meluap-luap. Siapapun dari Universe 5 dapat merasakan kekuatan yang hampir mencapai langit. Hal ini terutama berlaku bagi yang kuat, sementara yang lemah merasakan getaran yang tak terlukiskan. Alam Dewa Penghancur, Whis dan Vados menghentikan pekerjaan pembuatan planet mereka, mengangkat kepala, dan melihat ke arah langit berbintang di alam semesta, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Goku dan Vegeta gemetar, wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Ini adalah aura Siaya. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia membuat seluruh alam semesta merasakannya? Luar biasa, dia menjadi sangat kuat. Vegeta bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia suci Kai, aura Siaya dari alam ilahi tingkat kelima mengalir deras, langsung menekan Kai tertinggi timur, Kai tertinggi lama, dan lainnya ke tanah. Di sisi lain, di planet Hongshan, Mei Fei dan Android 18 juga merasakan aura Siaya. Mei Fei, dengan penuh semangat bertepuk tangan dan bersorak atas penampilan besar kekuatan Siaya, dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, Android 18 menatap langit berbintang sambil berpikir, sedikit keseriusan muncul di matanya. Di alam semesta yang luas, sebuah pesawat luar angkasa dengan cepat melintas. Di dalam pesawat luar angkasa, seorang pemuda tampan duduk di ruang kendali. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut acak-acakan duduk bersila, sementara seorang wanita lain sibuk membereskan barang-barang. Tiba-tiba, aura kuat datang, menyebabkan pesawat luar angkasa berguncang, hampir menyimpang dari lintasannya. Ini, aura ayahku, pemuda itu mengerutkan kening. Apa terjadi sesuatu? Gadis yang tampak nakal itu berdiri dari tempat duduknya, matanya berbinar. Seiring berjalannya waktu, hampir semua pejuang yang kuat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Siaya. Para alien yang tadinya mengira dirinya kuat kini gemetar ketakutan, menyadari ketidakberartian mereka sendiri setelah merasakan aura Siaya. Sekitar setengah jam berlalu, dan aura Siaya tidak hanya menghilang tetapi menjadi semakin kuat. Pada saat ini, tekanan misterius telah menyelimuti seluruh alam semesta 5. Setiap gerakan Siaya memengaruhi pergerakan semua bintang. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu Siaya tiba. Siaya menyeringai dan melihat ke kejauhan. Dalam pandangannya, retakan yang dalam dan gelap muncul. Pertama, kabut merah tua yang menakutkan melayang keluar dari sana, diikuti oleh bola berwarna merah darah yang menyerupai hati. Pada saat yang sama, geraman pelan yang menakutkan menyertai kemunculannya. Hehe, akhirnya aku menemukanmu, Saiyan. Senang sekali kamu tidak mati. Raja Asli, mendengar kata-kata tidak menyenangkan dari pihak lain, Siaya memandang ke arahnya, senyuman yang tak terlukiskan di wajahnya, diikuti dengan tatapan serius. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.